Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Delvi Esti 6507 dari kelas A. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang hukum jaminan pada mata kuliah Hukum Ekonomi. Hukum jaminan adalah suatu peraturan hukum yang mengatur hubungan antara penjamin, debitur, dan penerima jaminan, kreditur, sebagai akibat dari pengenaan hutang atau kredit tertentu dengan jaminan, benda atau orang tertentu. Meskipun tidak ada konsep hukum tentang jaminan dalam Undang-Undang KUH Perdata memuat aturan yang mengatur tentang jaminan secara umum yang terdapat pada pasal 1131 dan 1132 KUH Perdata. Pada pasal 1131 KUH Perdata yang berbunyi segala barang-barang bergerak dan tak bergerak milik debitur, baik yang sudah ada maupun yang akan ada, menjadi jaminan untuk perikatan perorangan debitur itu. Sedangkan pada pasal 1132 KUH Perdata, barang-barang tersebut menjadi jaminan bersama bagi semua kreditur terhadap mereka, dan hasil penjualan barang tersebut dibagi sesuai dengan rasio hutang masing-masing, kecuali ada alasan yang sah untuk didahulukan. Selanjutnya, sifat perjanjian jaminan. Perjanjian jaminan tidak dapat berdiri sendiri kecuali jika didahului dengan perjanjian sementara atau perjanjian pokok. Dan selanjutnya, jenis hukum jaminan. Ada dua. Yang pertama, jaminan umum. Sesuai pasal 1131 KUH Perdata, semua barang yang dimiliki oleh penghutang, baik yang bergerak atau tidak bergerak saat ini, atau yang akan datang, menjadi tanggungan untuk segala perikatan perseorangan. Inilah yang disebut sebagai jaminan umum. Selanjutnya, jaminan khusus. Jaminan kebendaan adalah jaminan dengan objek berupa harta bergerak maupun tidak bergerak yang dimaksudkan untuk menjamin hutang debitur kepada kreditur jika debitur tidak mampu membayar hutangnya kepada kreditur di masa mendatang. Selanjutnya, jenis jaminan kebendaan. Yang pertama, gadai. Gadai adalah upaya untuk bisa memperoleh dana dengan cara memberikan benda jaminan yang berharga pada pihak pemberi dana atau pihak kreditur. Gadai barang sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1969 pada pasal 6 yang terdapat pada undang-undang. Di dalamnya dijelaskan bahwa benda yang bisa digadaikan adalah benda yang memiliki nilai jual beli. Benda ini bisa berbentuk benda bergerak atau tidak bergerak. Hak kebendaan gadai ditimbulkan dari perjanjian, karena itu perjanjian gadai harus memenuhi syarat sahnya perjanjian, dan sudah diatur pada pasal 1320 KUH Perdata. Yang kedua, hipotek. Hipotek adalah klaim hukum atas harta tak bergerak yang digunakan sebagai jaminan dalam penyelesaian kontrak. Dalam Undang-Undang Hukum Perdata, pasal 1162 disebutkan bahwa hipotek adalah suatu hak kebendaan atas barang tak bergerak yang dijadikan jaminan dalam pelunasan suatu perikatan. Lalu, dalam pasal 1171 menyebutkan bahwa hipotek adalah hal yang hanya dapat diadakan jika terdapat akta autentik, kecuali dalam sejumlah hal yang secara tegas ditunjuk undang-undang. Pasal 1162 sampai 1232 KUH Perdata serta UU Nomor 17 Tahun 2008 tentang pelayaran bab 5 hipotek dan piutang pelayaran yang didahulukan mengatur hal ini. Lalu menurut pasal 1178 ayat 2 KUH Perdata, pelaksanaan hipotek dalam kasus debitur luar prestasi melanggar janji memberi peminjam, maka kreditur sebagai pemegang hipotek kapal berhak melakukan penjualan lelang publik atas kapal yang sudah dibebani hipotek. Selanjutnya, yang terakhir, fiducia. Fiducia adalah pengalihan hak kepemilikan atas suatu benda atas dasar kepercayaan. Selama benda yang dialihkan hak kepemilikannya tersebut tetap berada di bawah kendali pemilik benda. Fiducia diatur oleh Undang-Undang Jaminan Fiducia Nomor 42 Tahun 1999. Lalu mengenai pengertian jaminan
fidusia dijelaskan juga dalam pasal 1 ayat 1 dan 2 UU JF nomor 42 tahun 1999 dan diatur dalam Undang-Undang nomor 4 tahun 1996 tentang hak tanggungan yang tetap berada dalam penguasaan pemberi fidusia sebagai agunan bagi pelunasan utang tertentu yang memberikan kedudukan yang diutamakan kepada penerima fidusia terhadap kreditur lainnya. Sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.